Ya baik, ibu-ibu, bapak-bapak, kira-kira suara saya kedengaran? Ada suaranya? Sudah. Oke ya Bu, Pak. Ya. Ya, nanti mungkin kalau misalnya ada bapak atau ibu yang mungkin suara saya kurang kedengaran, mungkin nanti bisa ini aja, apa namanya? Oh, suara kurang jelas. Bentar. Nah headset ini nggak kedengaran ini? Headset udah enggak? Jelas, Pak. Ini nggak kedengaran. Gimana Bu Yuli? Ibu Yuli, suara saya belum kedengaran, apa belum kurang jelas katanya? Kurang kencang, Pak, sebenarnya. Kurang kencang ya? Iya. Saya kedengaran nggak Pak? Halo. Ya, lumayan, Pak. Mungkin pakai masker kali jadi agak ini. Nah, ya baik, sambil kita menunggu apa namanya atau siswa yang lainnya, mungkin kita bisa mulai saja acara sosialisasi ini. Nanti mungkin ibu atau bapak ada di grup WhatsApp, grup ini ya, orang tua murid, mungkin bisa saling dikasih tahu ya, hari ini ada sosialisasi IDN, jadi bisa saling mengingatkan. Dan nanti pun jika ada orang tua yang memang telat atau misalnya belum bisa hadir untuk hadir acara sosialisasi hari ini, nanti kita akan share ininya, hasil recordnya nanti kita upload di YouTube channel Yayasan Rodatul Jannah. Oke. Bapak kalau Mama Nabila belum ada namanya ya, ini saya Pak. Masuk ke Bapak. Oke. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Semoga sehat selalu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat hidayah rezeki yang telah kita terima sampai saat ini. Kita tak lupa kita katakan pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan ilmu dan ajarannya kepada generasi sekarang. Semoga beliau sekarang teringat. Dan terima kasih kepada orang yang hari ini hadir dalam acara sosialisasi ini, serta di sini telah hadir juga dari IDN yang nanti akan menjelaskan IDN itu apa. Kita mati, itu kan matian sama adminnya. Nah, ada agenda yang akan saya bacakan untuk hari ini. Untuk pertama oleh saya sebagai MC, kedua pembahasan langsung dari IDN, ketiga ada sedikit penjelasan dari keuangan dari MC, lalu keempat nanti ada tanya jawab
bagi orang tua atau Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan. Lalu yang terakhir untuk penutup. Ya, baik, mengawali acara sosialisasi IDN pada hari ini, mari kita mulakan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, acara sekarang hari ini kita sampaikan. Lalu masuk ke yaitu dari pihak IDN yang akan disampaikan oleh Pak Rahmat Fajar. Ya, Pak Rahmat Fajar dipersilakan untuk langsung menjelaskan mengenai. Terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih sekali saya sudah diundang di Zoom kali ini. Perkenalkan, saya Fajar dari Infrared Nusantara dan rekan saya Arida Novriarani. Kita selaku di sini untuk memberitahukan kepada Bapak Ibu bahwasanya Sekolah Rawdatul Jannah sudah bekerjasama dengan Infrared Nusantara dalam perihal pembayaran digital. Jadi di sini saya izin share screen dulu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi sekilas tentang IDN atau Infra Digital Nusantara merupakan sebuah perusahaan yang menjembatani antara satu sekolah ataupun lembaga pendidikan dengan channel pembayaran. Nah, untuk channel pembayarannya sendiri, kita ada beberapa channel pembayaran. Yang pertama dari retail, kemudian dari bank, dan juga aplikasi. Nah, untuk channel apa saja, itu seperti ada Alfamart, Alfamidi, Dandan untuk sejenis retail, ditambah dengan Indomaret dan Ceriamart. Nah, untuk aplikasi mungkin yang lebih familiar di Bapak Ibu sekalian, yaitu Tokopedia, GoPay, dan juga Link Aja. Nah, mungkin tambahan sedikit untuk BB, Bayarin, dan aplikasi lainnya. Untuk bank, kita saat ini terdiri dari 6 bank yang sudah bekerjasama seperti BNI Syariah, BCA, BRI, Danamon, Mandiri, dan BRI juga. Mungkin sebelum saya melanjutkan materi, boleh sedikit dikecilkan dulu Bapak Ibu suara mikrofonnya ya, agar tidak terganggu. Ya, baik, terima kasih. Nah, jadi kemudahan yang Bapak Ibu dapat dalam membayar tagihan pendidikan sekolah menggunakan jaringan IDN adalah Bapak Ibu bisa membayar di mana saja, kapan saja, cukup 5 menit, dan juga kita banyak promo. Dalam artian ngertiin kamu ini adalah banyaknya promo yang ditawarkan dari channel jaringan IDN kepada Bapak Ibu semuanya. Nah, kemudahan-kemudahan ini juga didapat dari banyaknya channel kita yang sudah tersebar di seluruh Indonesia seperti Alfamart, Indomaret, bank, dan aplikasi yang bisa digunakan di rumah. Jadi sesuai dari pandemi yang sekarang, kita lebih baik di rumah saja ketimbang kita berkeliaran di luar. Nah, kapan saja kita di sini bisa membayar tagihan anak, tidak harus di hari atau jam kerja aja. Jadi kita bisa membayar tagihan dari hari Senin sampai hari Minggu. Mau dari pagi sampai menjelang pagi lagi. Nah, cukup 5 menit artinya adalah Bapak Ibu cukup melihat tagihan anak dalam satu aplikasi ataupun dalam satu website. Kemudian Bapak Ibu tinggal melihat tagihan anak tersebut. Kita contohkan. Contoh nanti akan ada pengiriman blast SMS atau SMS reminder dari jaringan IDN yang berupa vendornya adalah jaringan IDN, sedangkan isinya ini mungkin sedikit berbeda. Nantinya akan ada link. Ketika Bapak Ibu mengklik link tersebut, nanti linknya akan berhubung dengan website di mana Bapak Ibu bisa memilih tagihan yang ingin dibayarkan. Nah, beruntungnya di sini pihak sekolah Rawdatul Jannah itu membebaskan biaya admin.
karena di pembayaran jaringan IDN akan ada dikenakan admin setiap pembayaran SPP. Kalau misalkan tadi Bapak Ibu membayar 2 sampai 3 tagihan, maka cukup dikenakan 1 kali admin. Nah, di sini Sekolah Ratul Jannah itu membebaskan adminnya sehingga Bapak Ibu tidak dikenakan admin ketika membayar di setiap channel yang ada di jaringan IDN. Nah, untuk aplikasinya sendiri, kita bisa mendownload aplikasinya di Play Store. Untuk iOS ataupun iPhone, untuk saat ini belum ada. Jadi kita bisa menggunakan aplikasi ini di penggunaan untuk virtual account, untuk transfer antar bank, pemilihan tagihan pembayaran, dan juga tata cara pembayaran di channel masing-masing. Nah, untuk mendaftar aplikasi ini cukup menggunakan nomor HP yang terdaftar di sekolah ataupun di sistem sekolah dengan jaringan IDN. Jadi cukup klik sign in. Jika Bapak Ibu belum bisa mendaftar dengan nomor HP-nya, silakan klik bagian bawah di menu pendaftaran. Nah, di sini Bapak Ibu juga bisa mendaftar nomor HP yang aktif ke masing-masing anaknya. Nah, jadi di sini nanti akan mungkin diketahui atau ditanyakan nama anaknya siapa, NIS-nya, kemudian kelas, dan juga nomor HP-nya. Nah, sekarang kita lanjut ke pembayarannya. Untuk yang pertama, pembayarannya adalah Indomaret. Di Indomaret, seperti kita ingin mengisi OVO, GoPay, dan lainnya, pasti langkah awalnya adalah datang ke kasir dan memberitahukan pembayaran tentang apa. Nah, di sini, pembayaran untuk tagihan sekolah di Indomaret adalah pembayaran payment point. Jadi datang ke kasir, sebutkan saya ingin melakukan pembayaran payment point. Dilanjutkan dengan nama lembaga pendidikannya, artinya nama lembaganya adalah Ratul Jannah. Nanti akan dicari oleh masing-masing kasir nama sekolahnya. Kemudian masukkan nomor induk siswanya atau NIS. Nah, jadi Bapak Ibu yang belum mengetahui NIS anak atau lupa, bisa dicatat kembali. Karena nanti akan digunakan untuk pembayaran ataupun untuk melihat tagihan anak. Jadi Bapak Ibu nggak harus lagi datang ke sekolah ataupun WA dan telepon lagi pihak sekolah untuk mengetahui tagihan anak berapa aja. Ibu cukup bisa menggunakan aplikasi ataupun website jaringan IDN untuk mengetahui tagihan anak. Nah, kalau tadi sudah mengikuti 3 langkah ini, cukup nanti akan diinformasikan oleh sang kasir tagihannya berapa dan nama anaknya siapa. Dilanjutkan dengan Alfamart. Nah, kalau tadi untuk Indomaret, di sini BRP-nya adalah 4.500 sampai 5.500. Kenapa berbeda? Karena untuk transaksi di bawah Rp500.000, adminnya akan dikenakan Rp4.500. Nah, untuk transaksi di atas Rp500.000, admin setiap transaksi akan dikenakan Rp5.500. Admin ini dikenakan setiap transaksi, bukan banyaknya nominal tagihan, bukan banyaknya jumlah tagihan yang dipilih. Nah, selanjutnya adalah Alfamart. Kalau Alfamart berbeda sedikit dengan Indomaret. Kalau tadi kita menyebutkan payment point, nah sekarang menyebutkan jaringan IDN. Jadi pembayarannya adalah jaringan IDN. Kemudian di sini berbedanya lagi menyebutkan kode sekolah. Di mana kode sekolah untuk Ratul Jannah adalah 10339. Nanti di akhir sesi akan saya chat kembali untuk rekapannya ya, untuk termasuk kode IDN dan cara bayarnya. Nah, dari di sini menggunakan kode sekolah ditambahkan NIS. Jadi kita selalu menggunakan NIS untuk pembayaran tagihan di sekolah melalui channel jaringan IDN. Nah, langkah selanjutnya adalah nanti sang kasir akan menginformasikan data validnya, termasuk dari nominal dan juga data siswa. Langkah ketiga bayar seperti biasa. Nah, untuk pembayaran kedua di aplikasi sendiri kita berbeda-beda. Kenapa berbeda? Karena aplikasi seperti GoPay, Tokopedia, dan lainnya pasti memiliki menu-menu yang terpisah atau tersendiri. Contohnya seperti GoPay, kita harus masuk dulu ke menu GoBills. Nah, ke menu GoBills kemudian baru pilih sekolah.
Setelah itu masukkan NIS siswa dan tagihan akan muncul, baru melakukan pembayaran seperti biasa. Ataupun jika di Tokopedia, kita harus dulu memilih bagian lainnya ataupun top up dan tagihan. Kemudian pilih menu kedua yaitu pendidikan. Selanjutnya masuk dengan memilih nama sekolah dan NIS siswanya. Baru lakukan pembayaran seperti biasa. Nah, semua langkah-langkah ini bisa didapat dari website jaringan IDN. Di sini akan saya share juga untuk websitenya. Nah, jadi untuk websitenya sendiri adalah infradigital.io/bills. Jadi Bapak Ibu yang tidak ingin mendownload aplikasi jaringan IDN, bisa membuka website ini untuk melihat tagihan anak. Nah, untuk tampilannya sendiri di bagian sini, nanti akan tertampil pilih sekolah dan masukkan NIS. Jadi untuk sekolahnya sendiri, kita ambil kata kuncinya adalah Rodotul. Jadi yang berkode 10339 yaitu Yayasan Nurul Ar-Rodatul Jannah. Jadi untuk tingkat SD dan SMP bisa masuk di bagian yang sini. Nah, kemudian baru diambilkan NIS yang terdaftar di dashboard jaringan IDN. Kita contohkan ini merupakan NIS yang tidak terdaftar di jaringan IDN. Jadi kita klik lihat tagihan, otomatis dia tidak akan bisa melihat tagihannya. Jadi ini merupakan sebagian dari sistem keamanannya kita, agar tagihannya Bapak Ibu tidak dapat dilihat oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, sekarang kita kembali lagi ke bagian cara bayar. Nah, untuk bagian bank, karena bank ini sedikit banyak, jadi masing-masing bank ini memiliki nomor VE yang berbeda. Jadi nanti Bapak Ibu misalkan ingin menggunakan Bank Mandiri, maka Ibu cukup menghafal atau cukup mencatat nomor VE Bank Mandirinya di kertas ataupun di mana di HP, dan pergunakan VE tersebut setiap bulannya. Jadi VE-nya bisa digunakan berulang kali. Nah, untuk melihat VE-nya itu berapa, silakan mengunjungi website yang tadi saya buka, yaitu www.infradigital.io/bills. Kemudian pilih nama sekolah dan masukkan NIS-nya. Seperti yang saya contohkan tadi. Nah, kemudian nanti akan bisa dilihat tagihan, barulah Bapak Ibu bisa melihat cara bayarnya. Untuk cara bayarnya sendiri nanti Bapak Ibu silakan pilih bank yang diinginkan. Di sini saya contohkan dulu satu siswanya. Sambil menunggu saya mencari salah satu NIS dari anak siswa atau di sekolah Rodatul Jannah. Nah, saya izin menggunakan satu NIS-nya ini ya, Bapak Ibu ya. Jadi punten banget untuk NIS-nya, kebetulan nama anaknya akan tertampil di sini. Nanti kita pilih sekolah, kemudian masukkan NIS, barulah kita lihat tagihan. Nah, otomatis semua nominal ataupun nama anaknya akan tertampil di sini. Contohnya ini ada banyak tagihan yang belum terbayarkan. Kita bisa membayar semuanya ataupun membayar beberapa tagihan. Jadi mungkin Bapak Ibu yang ingin membayar beberapa tagihan, mungkin contohnya ada 2 atau 3, bisa dicentang di bagian halaman. Kemudian klik bayar. Atau pilih dulu merchant-nya. Jadi Bapak Ibu silakan dulu pilih merchant. Misalkan tadi menggunakan Bank Mandiri, silakan pilih Bank Mandiri. Kemudian klik bayar. Nanti setelahnya akan mendapatkan nomor VE. Nah, nomor VE-nya itu berapa? Dia didapat di bagian sini. Nah, sebelumnya mungkin di bagian Mandiri, kita masuk dulu ke menu Bill Payment, kemudian pilih pembagian ataupun kategori e-pay.
dengan kode 70017 jika tidak dapat menemukan kata kuncinya IP, baru masukkan nomor VE yang tertera yaitu 12099346152. Diharapkan nomor VE-nya benar dan juga termasuk nominal sesuai dengan yang tertampil di halamannya. Jadi karena kita menggunakan VE, kita wajib tidak lebih dan kurang untuk nominalnya dan juga nomor VE-nya tepat. Jadi nantinya secara otomatis nama dari anak Bapak Ibu akan terhitung terbayar di aplikasi ataupun terhitung terbayar di dashboard ataupun sistem sekolahnya. Nah, jika ingin bank lainnya bisa dipilih bagian kiri, contohnya di bank BCA, nomor VE-nya akan berbeda. Jadi setiap banknya itu VE-nya berbeda-beda. Nah, perlu diperhatikan bahwa jika Bapak Ibu menggunakan NIS utama untuk membayarkan tagihan anak, maka Bapak Ibu harus membayarkan semua tagihan yang aktif. Kalau tadi kan kita pilih tagihan ya. Nah, jika memilih tagihan, akan mendapatkan NIS sementara ataupun nomor VE sementara. Jadi intinya jika menggunakan NIS utama dan VE utama, Bapak Ibu harus membayarkan tagihan yang aktif termasuk tunggakan yang belum dibayar. Nah, untuk memilih tagihan-tagihan yang ingin dibayarkan, silakan buka website infradigital.io/bills ataupun aplikasi jaringan IDN. Untuk aplikasi bisa di-download di Google Play Store, nantinya bisa login dengan nomor HP yang terdaftar di dashboard ataupun sistem sekolah. Dan terakhir mungkin di sini, untuk satu channel baru lainnya adalah Makna Karsa Mulia atau MKM. Mungkin agak sedikit kurang terdengar, tapi siapa tahu ya, mungkin Bapak Ibu akan menggunakan salah satu ini adalah MKM, membayarkan tagihannya di mungkin toko-toko sembako dan lainnya. Jadi bisa juga, tapi tergantung dari tokonya. Kalau tokonya ini memiliki sistem dari MKM. Nah, yang penting Bapak Ibu melihat tata caranya dengan seksama, termasuk tadi mencatat nomor VE-nya, mencatat NIS-nya yang dibayarkan ataupun nomor pembayarannya sesuai dari halaman ini. Dan jika tadi banknya tidak tercantum di sini, Bapak Ibu bisa melihat cara bayarnya di bank lainnya di bagian yang sini. Seperti ada gambar duit keluar, ini dia. Nah, nanti akan diarahkan ke bank BNI. Nah, untuk BNI juga bisa menggunakan yang ini. Kita kembali lagi ke PowerPoint-nya. Nah, jadi seperti demikian Bapak Ibu untuk melihat tata cara bayar di jaringan IDN. Jadi tidak susah, mudahnya mungkin bisa digambarkan seperti ini. Jika Bapak Ibu membuka Shopee, Tokopedia atau Bukalapak, Bapak Ibu ingin belanja ingin belanja produk. Nah, jadi Bapak Ibu kan memilih tagihan-tagihan, memilih produknya nih. Nah, kalau di jaringan IDN adalah memilih tagihan-tagihannya, dimasukkan ke keranjang, dan ketika check out, ingin memilih lagi nih tagihan yang biarkan apa aja. Nah, jadi setelah di check out, baru bayarkan sesuai dari arahan yang tertera pada halaman belanjaannya atau aplikasinya. Nah, jadi kita juga ada sedia customer service jika Bapak Ibu mengalami kendala dalam pembayaran, ternyata masih bingung gimana cara bayarnya, ataupun ingin melihat apakah di channel tertentu sudah aktif atau belum. Nah, karena di sini info terkini dari perusahaan kita untuk Rodatul Jannah saat ini masih bisa atau baru bisa membayar atau menggunakan channel aplikasi Payopop, Mobile Pulsa, Kaspro, dan GoPay. Untuk aplikasi lainnya, itu masih dalam proses penaikan logo, karena setiap aplikasi kita itu memiliki sistem tersendiri, yang artinya dari mereka membutuhkan sedikit waktu untuk menaikkan logo sekolah baru. Nah, untuk bank sudah bisa digunakan per hari ini juga, ataupun tambah satu lagi aplikasi bayarin juga bisa digunakan. Untuk retail bisa digunakan yaitu Alfamart. Untuk Alfamart, Alfamidi, dan Dandan sudah bisa digunakan mulai per hari ini, tapi untuk Indomaret dan Ceria Mart bisa digunakan dalam kurun waktu sampai 3 bulan ke depan. Karena dari sisi tim developernya mereka juga masih berusaha untuk menaikkan logo sekolah
Rollator Jannah, karena di sini terhitung sekolah Rollator Jannah tergabung pada sekitar 2 bulan yang lalu atau 1 bulan yang lalu. Nah, jadi cukup 5 menit. Caranya mengecek tagihan, pilih tagihan, ikuti panduan, dan bayar tagihan. Ataupun 1, 2, 3, keempat ini bisa diringkas dengan cara Bapak Ibu membuka aplikasi, sembari jalan ke channel, mungkin ke Alfamart, buka aplikasinya, pilih tagihan, sesampainya di Alfamart langsung bayar sesuai dari panduan aplikasinya, yaitu menyebutkan pembayaran jaringan IDN, masukkan kode pembayarannya 10339, ditambahkan NIS, dan selesai. Nah, jadi tidak susah untuk menggunakan aplikasinya, cukup seperti ini gambaran contohnya. Jadi banyak terdiri dari channel-channelnya. Nah, untuk promonya sendiri, kita contohkan. Di promonya sendiri di Alfamart, contohnya di bulan Desember. Bulan Desember tahun kemarin itu setiap transaksi yang dilakukan di Alfamart untuk pembayaran jaringan IDN atau pembayaran sekolah, Bapak Ibu akan mendapatkan 1 liter minyak goreng. Ataupun juga di bulan selanjutnya ada gula, dan ada juga pilihan antara susu ataupun margarin. Nah, jadi kita banyak promonya, ada juga di Alfamidi, ada juga di Indomaret, dan lain-lainnya. Nah, untuk promo-promo terbaru nantinya akan kita share kembali ke sekolah, ke pihak sekolah. Nanti akan mungkin pihak sekolah akan share kembali ke grup wali-wali kelas. Jadi bisa dilihat dan bisa dinikmati untuk promo-promo yang telah disediakan oleh channel kita. Nah, terakhir mungkin di sini yang paling penting. Jadi nomor support ini adalah nomor support dari CS-nya IDN. Jadi silakan dihubungi. Jadi silakan menghubungi nomor berikut di 082124232377. Nah, jika terbiasa menggunakan email, bisa mengimail ke help@infradigital.io ataupun website kita di infradigital.io. Ya, jadi silakan Ibu menyimpan nomor ini. Siapa tahu tadi ingin mencoba membayar tagihan di jaringan kita karena tadi ada banyak promo. Kalaupun masih bingung, silakan menghubungi, bisa via WhatsApp, bisa juga via telepon. Oke, mungkin cukup demikian ya materi dari saya. Kalau begitu saya kembalikan ke Pak Yudi selaku MC dari Zoom kita meeting hari ini. Ya baik, terima kasih kepada Pak Rahmat dari pihak IDN yang telah menjelaskan mengenai tata cara di berbagai merchant atau tempat yang lain. Nah, mungkin masuk ke agenda selanjutnya. Untuk masuk ke agenda selanjutnya, ini akan ada penjelasan sedikit dari yang akan dijelaskan oleh Ibu Endang. Nah, ini mengenai tadi ya, mengenai biaya admin yang memang yang dibebankan oleh sekolah. Ya, silakan kepada Ibu Endang. Jangan berisik bisa gak sih?
namanya nggak kedengar di undangan. Maaf Pak, suaranya mungkin belum terdengar ya. Iya Bapak Ibu, mohon maaf tadi di unmute. Kejelasan jelas nggak tadi suaranya yang saya jelaskan? Diulang lagi ya Bapak Ibu, mohon maaf. Iya, jadi untuk SPP, untuk yang SMP siswa baru dan TK siswa baru, untuk SPP per bulannya 400.000. Kita masukkan data di IDN 393.500 dan plus administrasi sesuai nanti yang di Alfamart atau Indomaret. Jadi 400.000 itu sudah dengan admin sudah ditanggung oleh pihak sekolah. Dan untuk SMP yang siswa lama itu 320.000 sama sudah dikurangi administrasi 6.500, jadi masih sama 320.000. Untuk yang TK siswa lama masih sama 300.000 dikurangi 6.500, itu sudah dengan administrasi nanti pembayaran full 300.000 sesuai administrasi yang di Alfamart atau Indomaret. Selanjutnya yang uang pangkal. Ya, untuk uang pangkal di sini kita dibagi 17 pembayaran, dan contoh di sini kan kalau untuk siswa baru untuk uang pangkalnya 6.500.000 ya untuk SMP. Dan kalau untuk TK 4.500.000. Jadi kita bagi minimal pembayaran uang pangkal bila melalui Alfamart atau Indomaret itu 393.500 plus admin, tapi itu sudah termasuk 4, jadi udah masuk. Tapi kalau misalkan mau bayar ke sekolah langsung boleh, itu nggak ada minimal harus 400.000, boleh 400.000, boleh 1 juta, boleh. Kalau ke Alfamart Indomaret itu sudah ditentukan minimal pembayaran 400.000. Kalau mau 1 juta berarti 400.000 2 kali, yang 200.000-nya mungkin itu belum bisa. Jadi mungkin baru 2 kali transaksi. Tapi kalau untuk mau datang ke sekolah bayar 1 juta itu silahkan. Kita masih tetap menerima pembayaran di sekolah ya Bapak Ibu, atau mau via transfer ke rekening yayasan itu juga masih bisa. Itu aja yang saya bisa jelaskan untuk SPP dan uang pangkal. Saya kembalikan ke Pak Yudi. Ya baik, terima kasih Bu Endang. Mungkin sedikit menambahkan ya untuk memperjelas lagi. Nah mungkin ini untuk SPP ini di sini tertera bahwa contoh ya, mungkin contoh untuk siswa baru. Nah siswa baru yang awal kita tagihkan atau kita tertera bahwa pembayaran SPP di awal itu dibebankan sebesar 400.000. Nah maka ketika kita bekerja sama dengan IDN, tentu kita mencoba untuk banyak terlalu membebankan orang tua lah. Maka dari itu ketika masuk ke IDN ini, nah untuk admin yang memang dibebankan seharusnya dalam sekali transaksi, nah kita coba untuk sekolah untuk yang yang dibebankan. Maka dari itu ketika masuk nanti di tagihan SPP atau dari daring atau di aplikasi IDN misalkan, atau misalkan ibu bapak ingin membayar di Alfamart, nah itu tertera nanti ada tagihan nominalnya 393.500. Nah ini yang nanti akan tertera di jaringan IDN ini ketika ibu membayar misalnya di Alfamart atau Indomaret gitu ya. Nah nanti nominalnya akan tertera seperti ini, jadi 393.500. Nah kenapa kita potong? Nah, ketika kita potong misalkan biaya admin sebesar 6.500, nah itu sama saja ketika ibu membayar admin dengan membayar tagihan 393, jadi total kan 400. Nah, beruntung misalkan ada merchant lain, misalkan dia hanya membebankan admin sekitar 3.000 atau 4.500. Tagihan atau yang dibayarkan ke merchant tersebut tidak sampai 400 misalnya, bisa 390.000 sekian lah gitu. Nah itu pun sama ke biaya-biaya yang lainnya. Tentu untuk TK atau SMP itu sama nominal yang di awal ibu bapak sudah bayarkan atau bebankan misalkan 320 untuk SPP
untuk SMP yang lama, nah itu pun juga sama, itu sudah dikurangi dengan biaya admin yang kita terapkan. Nanti mungkin ketika ibu bapak ketika membayar apa namanya tidak kaget ya ketika nominal segini, nah ini udah kita kurangi. Jadi nanti ketika ibu bapak ingin membayar di merchant lainnya atau di manapun, nah itu sama saja nanti dengan biaya, dengan ditambah admin itu totalnya sama saja sekitar 320. Dan uang pangkal pun juga sama. Kita kenapa dibuat pembagian seperti ini? Karena kita pun juga ini ya apa namanya, kan ibu bapak juga ketika ingin mencicil berapa misalnya yang kita yang biasanya ibu bapak untuk yang siswa baru ya membayar cicilan uang pangkal misalnya 1 juta dulu kan, ketika ibu bapak mau sekolah, nah itu kita terima. Namun di IDN ini karena sistemnya belum ini ya, masih proses untuk bisa melakukan pencicilan tersebut. Untuk saat ini itu belum bisa untuk membayar seperti itu ke merchant lainnya. Jadi dulu tetap harus angka tersebut tuh gitu dengan yang tertera gitu. Jadi kalau misalkan kita disesuaikan dengan sistem, nah kita masukkan angka 6 juta, nah itu ibu bapak harus membayarkan itu 6 juta, nggak bisa mencicil. Nah maka dari itu kita buat sebuah keringanan buat pembagian seperti ini. Jadi ketika nanti ibu bapak untuk yang siswa baru ingin mencicil uang pangkal, nah ini nanti yang tertera nih. Jadi ibu bapak ingin mencicil berapa nih? Ya udah 3 kali cicilan. Berarti ini 393. Nah 3 kali ini yang ibu bayarkan nanti. Dan ini pun sudah kita kurangi dengan biaya admin. Sebenarnya total dari ini tuh ini bisa saja kurang dari 6 juta. Karena ketika admin itu ditambahkan, tentu total semuanya itu sama saja dengan jumlah 6 juta ini. Nah itu Bu. Oke, baik. Itu. Jadi terima kasih kepada Bu Endang yang sudah menjelaskan mengenai DP dan uang pangkal. Nah, ya masuk ke sesi berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Nah untuk sesi tanya jawab ini silakan kepada ibu bapak bisa unmute speakernya dan langsung bertanya di layar ini. Oke, silakan Ibu. Mungkin Ibu bisa perkenalkan terlebih dahulu dari namanya siapa, dari anaknya siapa. Ya, silakan Ibu. Silakan yang ingin bertanya. Ibu. Gimana ya? Halo Pak. Halo Pak. Iya. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak Indra, orang tuanya Yupi Hairunisa Wahyu, kelas 7B. Ingin menanyakan, saya mendapat SMS waktu hari Selasa, kira-kira jam 7 waktu. Kurang lebih ini SMS ini. Ada tagihan atas nama Yayasan Nurul Ar-Batul Jannah. Kalau ya gimana Pak? Lanjut. Iya, waktu hari Selasa kira-kira jam 7:10 saya mendapat SMS dari jaring Andim harus membayar tagihan dari Yayasan Batul Jannah atas nama Yupi Hairunisa Wahyu gitu. Oh itu. Tagihan, maksudnya tagihan apa ya ini? Saya udah melunasinya waktu bulan yang lalu. Mohon penjelasannya Pak. Makasih. Oke, ya langsung saya jawab aja. Ya Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, untuk SMS atau SMS tagihan yang mungkin beberapa hari lalu ya. Nah, itu masuk ke orang tua murid yang memang sudah
sudah di-share atau dikirim. Nah, itu memang kita bahwa SMS itu memang akan aktif ya, bukan aktif, maksudnya akan mulai otomatis ke-share sama murid itu memang 2 hari sebelum masuk tanggal jatuh tempo. Hanya saja mungkin untuk yang kemarin itu kita masih ada penyesuaian sih Pak. Jadi mungkin kepada ibu-ibu atau bapak-bapak orang tua murid, jika kemarin memang ada SMS ini ya, SMS tagihan. Nah itu kita juga masih ini proses karena untuk menyesuaikan ketika ibu bapak yang sudah membayar, nah itu nanti akan terdeteksi sekitar 2 hari atau 3 hari ke depannya. Jadi ibu untuk SMS itu nggak apa-apa, tidak perlu direspon, untuk diabaikan dulu aja. Jadi nanti juga minggu depan itu akan terdeteksi bahwa ibu atau bapak yang sudah membayar melunasi, nah itu akan nanti juga akan sendirinya hilang. Nah kita masih dalam proses juga menyesuaikan, karena di awal kita menyiapkan database serta menginput ke dashboard itu kita mencantumkan atau mengupload itu secara keseluruhan biar semuanya itu terdeteksi. Jadi nanti makanya kemarin itu kenapa masuk SMS tagihan dan yang sudah bayar tapi di situ ternyata belum. Nah itu lagi proses penyesuaian. Gitu. Gimana Pak? Iya, jelas Pak. Iya, makasih Pak. Ya baik. Ya, silakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya kembali. Assalamualaikum Pak. Ya, waalaikumsalam. Saya Yuli dari orang tua dari 7A, Pak Syahreditya. Saya sudah download aplikasinya. Iya. Nah, dan di situ untuk SPP yang tertulis itu hanya 388.500. Iya. Ya. Iya. Dan susunan per bulannya itu loncat-loncat sih. Jadi setelah November itu langsung ke Mei 2021. Nah, itu Pak. Terus nanti di atasnya lagi ada uang pangkal 20, 21. Nah, itu kan kebetulan saya sudah melunasi yang SPP September dengan cicilan pangkalan, uang pangkal. Nah, itu mungkin bisa diperbaiki, Pak. Saya tahu sih masih dalam proses proses database. Cuma ini jadi buat bingung aja, Pak. Pertama kali saya lihat juga susunannya loncat-loncat gitu loh. Terus total tagihan sebenarnya jadi untuk per bulannya nggak kelihatan sih Pak. Karena akhirnya kita harus memilih kan mau bayar yang mana gitu loh Pak, kalau untuk yang di aplikasi. Itu sih. Atau misalnya ada nggak, bisa di set nggak, jadi per bulan itu kita harus bayar sekian gitu loh Pak. Jadi nanti kita tinggal milih bayar sekian, nanti kita mau pilih pakai GoPay kah, pakai virtual account kah, itu bisa nggak Pak seperti itu? Itu aja sih Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mungkin perihal ini saya bantu jawab ya Bu ya. Untuk perihal aplikasinya, jika tadi tagihannya itu tidak beraturan, jadi seharusnya yang ABC menjadi CBA, mungkin itu dari sisinya tim kita nanti akan saya bantu untuk follow up kembali ke tim developer aplikasinya agar diperbaharui. Nah kita punten banget Ibu, ternyata yang seharusnya sudah benar, jadi masih ada sedikit bugs, ternyata jadi berulang lagi, jadi tidak berurutan lagi. Nah untuk yang sorry putus. Bisa dibantu Mas. Jadi yang harus dibayarkan itu di atas posisinya. Jadi ini kebalik. Jadi saya harus scroll ke bawah untuk melihat yang tagihan September gitu loh. Jadi kan sebenarnya agak aneh sih kalau saya sih bilangnya. Karena dia fokusnya sama uang pangkal. Jadi kalau misalnya lebih bagus sih misal ada uang pangkal, ada uang SPP. Jadi bisa terpisah sih. Kalau tapi nggak tahu ntar
ininya gimana ininya. Tapi kalau saya lihat jadi yang atas itu uang pangkal, jadi September itu di bawah. Oh iya, baik Bu. Baik. Terima kasih. Jadi Mas. nggak enak, ya nggak enak aja ngelihatnya gitu tuh Iya, susunannya. baik. Ya itu aja. Iya. Baik, terima kasih Ibu. Nah, Iya, jadi satu lagi mungkin, iya. satu lagi untuk dari untuk yang RG sih Pak. Ini kan yang saya coba ke website. Ya. Nah karena saya murid baru, jadi NIS-nya itu belum tahu ya. Jadi saya coba buka NIS, saya coba NIS NISN sih nggak utama nggak bisa juga gitu loh. Itu aja sih dari saya. Ya, makasih Pak. Iya Bu, sama-sama. Nah, iya mungkin saya bantu sedikit jawab lagi ya. Jadi tadi perihal peraturannya itu diabaikan dulu saja. Jadi kalaupun tadi mau bayar tagihan SPP dulu, kita scroll ke bawah, kita cari SPP-nya, kemudian kita pilih tagihan, baru membayar tagihan ke channel pembayarannya. Nah, untuk perihal tadi Bapak Ibu yang lupa NIS atau tidak ingat NIS siswa, di aplikasi juga tertera NIS-nya di bagian paling depan. Jadi setelah login dengan nomor HP, nanti akan muncul nama siswa dan NIS-nya. Biasanya ada tulisan kecil angka di bawah nama. Jadi bisa menggunakan NIS itu untuk masuk ke websitenya. Apakah sudah cukup jelas, Ibu, untuk jawabannya? Iya, sudah ada. Oh, yang 20. Oke, siap. Iya. Oke, ya. Thank you, Pak. Ya, Ibu, sama-sama. Maaf, Pak. Ini Ya, saya tadi silakan. kurang jelas nih. Untuk aplikasinya apa namanya, Pak ya? Aplikasinya jaringan IDN. Jaringan IDN. Iya. Oh. Saya tulis di chat ya, Pak ya. Jaringan IDN yang bisa di-download di Play Store. Yang gambarnya topi toga, yang warna hijau, ada sedikit warna putihnya. Oh, gambarnya topi toga. Ya, terima kasih, Pak. Iya, Bapak, sama-sama. Nah, untuk tagihan tadi yang sudah terbayar, namun masih tertampil di aplikasi ataupun di website, untuk saat ini diabaikan dulu Bapak Ibu. Dibiarkan dulu aja. Jadi pihak sekolah, Pak Yudi, itu lagi sedang proses penyesuaian yang bayar siapa aja. Jadi nanti akan ditunaikan atau dibayarkan di aplikasi. Nah, hal itu tersebut juga dilakukan agar adanya kwitansi virtual. Jadi yang selama ini mungkin mendapatkan SPP, nah sekarang kita menambahkan lagi namanya kwitansi virtual. Jadi bisa dilihat atau bisa didapatkan di aplikasi jaringan IDN. Nah, takutnya kalau tadi SIP SPP hilang ataupun tidak ada lagi di rumah, bisa dilihat di aplikasinya untuk tagihan yang sudah bayar apa aja. Nah, jadi di sini secara nggak langsung Bapak Ibu membantu sekolah untuk perekapan keuangannya, dalam artian perekapan pembayarannya. Jadi setiap pembayaran yang Bapak Ibu lakukan di channel jaringan IDN secara otomatis akan terpaid atau lunas di sistemnya sekolah. Jadi Bapak Ibu nggak perlu lagi memverifikasi bahwa sudah bayar. Contoh tadi ada anak si A membayar tagihan di jam 2 hari ini, maka secara otomatis dia akan terbayarkan di sistemnya juga. Dan juga akan mendapatkan kwitansi virtual yang tanpa harus kembali ke sekolah untuk mencetak kwitansinya. Berarti nanti ada feature lagi ya di situ ya? Ada kayak kwitansi virtualnya ada muncul di aplikasinya ya, Pak? Karena kan baru di sini baru tagihan sama PPDB aja tuh, Pak, feature-nya. Iya, benar. Nah, kwitansinya bisa dilihat di bagian tagihan. Kalau tadi kita klik nama siswanya, muncul tagihan, klik tagihan, nanti di sebelah pojok kanan atas itu ada seperti gambar waktu, diklik aja. Nah, itu kwitansinya. Oh, oke, siap. Iya. Oke, ya. Oke, thank you, Pak. Sama-sama, Ibu. Mungkin Ibu, Bapak ada lagi yang mau bertanya? Itu aja, Pak, yang jumlah tagihannya kan di aplikasi 386.500 ya, padahal kan 393.500. Itu aja mungkin jadi catatan, Pak. Mengingatkan aja, ya. Itu yang SMP ya? SMP, Pak, yang baru. Ya. Terima kasih, Untuk Pak. yang SMP, karena kan SMP itu ada ini ya, uang komite. Nah, itu kita kita kurangi juga untuk komite itu sebesar 5.000 ya, 5.000. Nah, maka mungkin
untuk yang SMP ketika mungkin di situ tertera beda dengan yang tadi ya. Nah, itu semuanya udah kita kurangi dengan jumlah komite yang tertera gitu. Jadi mungkin berarti memang 388.500. iya, itu udah kita kurangi dengan komite. Oke, baik. Ya, mungkin kalau kecuali mungkin yang TK kan nggak ada komitenya, nah itu hanya dikurangi biaya admin. Oke. Baik, ada lagi Bu? Atau Bapak Ibu yang lain ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ya, saya dengan orang tua Zanual, kelas 7A, mau bertanya untuk nomor induk siswa, jadi langsung bertanya ke wali kelas aja begitu, Pak? Bagaimana baiknya? Oh, untuk ini ya, NIS. Siswa baru, ya. Oke. NIS bisa di itu ada di wali kelas juga bisa ditanyakan, atau mungkin kita minta untuk wali kelas ya, untuk wali kelas itu men-share kembali NIS dan nomor HP yang kita daftarkan di IDN ini. Jadi nanti mungkin Ibu atau Bapak mungkin jangan lupa untuk nomor NIS-nya atau nomor HP, nomor handphone yang terdaftar waktu itu di sekolah atau sekarang udah nggak aktif. Nah, mungkin nanti bisa dilihat di situ kira-kira nomor handphone atau NIS-nya itu kira-kira sama atau tidak. Nah, nanti kita akan kirimkan ke masing-masing wali kelas untuk di-share ke wali murid. Oke, baik Pak. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Silakan yang ingin bertanya, waktu itu masih panjang. Di sini siswa TK ada yang masuk juga, orang tua TK. Iya Pak, ada dari B4. Ya mungkin nanti ini ya Bu, jika ada Bapak Ibu misalkan telat masuk atau misalkan tidak bisa hadir, nanti akan kita share yaitu via PDF itu tata caranya yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Rahmat. Pembayarannya itu melalui misalkan Alfamart itu bagaimana, nah itu akan kita share ke wali kelas via PDF. Lalu untuk hasil record ini nanti akan kita upload di channel YouTube Yayasan Radatul Jannah. Mungkin 2 hari ke depan mungkin baru kita akan upload. Ya. Silakan Bapak Ibu yang masih belum paham atau mungkin masih belum jelas, silakan untuk bertanya. Assalamualaikum Pak, mohon izin tanya. Ya, silakan Bu. Waalaikumsalam. Orang tua dari Salman dari B4 Pak. Untuk pembayaran via rekening, nomor rekening Radatul Jannah masih bisa kan ya Pak ya? Nah nanti untuk konfirmasi ulangnya seperti biasa ke nomor WA yang keuangan. Atau seperti apa Pak? Baik Bu. Ya, untuk Ibu misalkan ingin mentransfer melalui rekening yayasan, kita masih bisa pembayaran melalui atau transfer ya melalui langsung ke rekening yayasan itu masih bisa, dan konfirmasi seperti biasa melalui nomor WA yayasan. Nah mungkin bedanya kenapa kalau misalkan melalui langsung ke rekening yayasan, nah kita kan perlu
perlu langsung input lagi ya ke dashboard ya. Cuman hanya saja bedanya kalau melalui jaringan IDN, Ibu akan otomatis langsung terdeteksi bahwa Ibu sedang melakukan pembayaran. Gitu. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan kalau Ibu ingin membayar langsung melalui transfer ya ke rekening yayasan itu masih bisa. Kita masih bisa. Dan itu konfirmasi seperti biasa melalui nomor yayasan. Ya, itu Bu. Ada lagi Bu? Sudah, makasih ya Pak ya. Assalamualaikum. Ya, silakan Bapak Ibu. Ada lagi yang ingin bertanya? Ini NIS ya nanti ya untuk NIS. Nah, untuk NIS ini kan nanti akan kita share tentu ke wali kelas. Tapi untuk mungkin beberapa ibu bapak yang masih ingat NIS yang ada di rapor, nah kita mendaftarkan NIS itu dari wali kelas juga. Jadi dari masing-masing unit yang memberikan NIS itu dari NIS yang ada di rapot. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu masih ingat, ya silakan bisa login. Tapi nanti akan kita konfirmasi lagi NIS yang kita daftarkan akan kita share ulang ke wali kelas untuk dikirim kembali ke masing-masing orang tua. Ini efektif. Ya, efektif penggunaan IDN mulai Oktober atau menunggu penyesuaian penguploadan data siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, boleh minta nomor rekening Rotul Janahnya? Oh, nomor rekening, Pak? Ya. Nanti akan diketik oleh Bu Endang. Dan untuk kalau misalkan pembayaran gitu ya, untuk pembayaran, terus bukti transferan itu nanti lihatin ke siapa atau kasih WA ke siapa gitu Pak? Ya, makasih. Ya. Untuk ini ya, jika ingin transfer langsung ke rekening yayasan Pak, begitu? Ya, iya betul. Oh iya. Ya, untuk misalkan Bapak ingin langsung melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening yayasan, nomornya ada cantum ini. Nanti akan cantumkan oleh Bu Endang. Ya itu tadi Pak ya. Itu tetap masih bisa melakukan pembayaran atau melalui transfer ya ke rekening yayasan, itu masih tetap bisa, dan konfirmasinya nanti ke nomor yayasan nanti akan dikirim sebentar lagi. Ya, terima kasih ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, ini ada pertanyaan untuk betul Bu. Untuk jadi baik. Jadi untuk nominal yang tertera di aplikasi atau website itu ada nominal yang akan dibayarkan di channel nantinya. Kalau tadi di sini tertera 388.500, maka Bapak Ibu cukup membayar 388.500. Jadi tidak harus membayar Rp400.000. Jadi semakin murah admin channel pembayarannya, maka semakin murah juga yang harus Bapak Ibu bayarkan dari nominal yang sudah ditetapkan. Sudah cukup menjawab, Ibu Yuli? Ya, sudah. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama Ibu. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Silakan yang ingin bertanya kembali.
Mana ya? Iya. Mungkin jika ada orang tua siswa yang belum hadir atau misalnya belum sempat ke sini, mungkin ibu bapak bisa mengingatkan juga untuk hadir juga misalnya. Untuk mungkin ada dia ingin bertanya atau apa, mungkin silakan. Kira-kira ada lagi bapak ibu yang ingin bertanya? Siapa? Oh, enggak. Aduh tuh, siapa? Oh iya, paling ini ada tambahan. Oh, Ya, untuk apa namanya? Jika bapak ibu ingin melakukan pembayaran ya, melakukan pembayaran melalui transfer atau misalkan tunai ke sekolah, nah itu nominalnya tentu nominal awal, karena itu maksudnya udah masuk ke dengan admin itu. Jadi misalkan ibu ingin membayar langsung melalui ke sekolah ya, nah itu tetap dengan adminnya juga. Jadi misalkan ibu bayar yang misalkan tertera di tagihan itu 393. Nah ketika ibu ingin membayar ke sekolah, nah itu pun juga sama dengan adminnya juga, jadi sekitar mungkin 400 ya. Nah maka dari itu mungkin lebih efektifnya ketika ibu atau bapak membayar mungkin melalui jaringan IDN ini, jadi lebih mungkin lebih terjangkau, yang di situ udah bahwa biaya adminnya tidak full 6.500. Dan itu sama untuk yang mungkin bapak ibu yang ingin transfer juga ke BRI, nah itu tetap membayarkan 400.000 juga, itu dengan biaya adminnya. Jadi misalkan tertera di tertera di tagihan itu 388, misalkan 388.500. Nah itu ketika ingin transfer ke rekening yayasan, nah itu tetap di nominal awal itu ditambah plus plus biaya adminnya sama biaya komite gitu kalau misalnya SMP. Nah itu. Berarti kalau untuk transfer sama pembayaran langsung ke itu Pak ya, ke yayasan ya? Ya, ke itu sekolah. biasa ya. Nah, itu masih tetap seperti biasa, maksudnya tetap seperti biasa kan. Ibu misalnya yang siswa baru, biaya awalnya 400. 400. Misalkan. Nah, itu tetap 400. Karena kita nanti pun juga untuk langsung mengupdate ke dashboardnya itu disesuaikan sama ini. Sama plus biaya adminnya itu. Oke, Pak. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan. Ya, kita masih memiliki waktu. Ya, silakan jika Bapak Ibu yang masih belum paham. Ya, itu tadi mungkin ya salah satu manfaatnya mungkin kita kerjasama dengan IDN. Tentu ketika Ibu Bapak membayar melalui jaringan IDN, selain memudahkan, tentu bukti yang akan Bapak Ibu terima itu nggak perlu melalui kwitansi yang dikasih oleh sekolah. Misalkan Ibu yang biasanya Ibu bayar ke sekolah itu kan kita terima catatan kwitansi. Nah, Ibu menerima kwitansi. Nah, untuk melalui jaringan IDN ini, Ibu tidak perlu untuk meminta kwitansi itu. Nah, Ibu udah ada bukti ya tadi yang dikatakan oleh Pak Rahmat, Ibu bisa langsung mendownload ya. Bentuknya PDF ya, Pak ya? Iya, tepat sekali. Bisa PDF, bisa gambar, tergantung dari Bapak Ibu inginnya disimpan dalam bentuk file apa. Nah, itu. Jadi itu akan lebih memudahkan Ibu Bapak dalam menyimpan bukti kwitansinya. Benar.
Nah, mungkin ke depannya nanti di sistem kita juga akan ada notifikasi pembayaran di mana Bapak Ibu setiap melakukan pembayaran akan ada notifikasi lunas yang akan dikirimkan melalui WhatsApp bisnisnya IDN. Jadi, contohkan tadi pembayaran di Alfamart, nanti Bapak Ibu setelah membayar akan ada notifikasi WhatsApp dari jaringan IDN bahwa terima kasih sudah melakukan pembayaran di channel Alfamart. Jadi tidak perlu lagi menghubungi pihak sekolah ataupun melihat aplikasinya sudah bayar atau belum. Dengan adanya notifikasi lunas dari WhatsApp itu sendiri adalah bukti kalau tadi pembayarannya sudah lunas di sistem sekolah dan jaringan IDN. Nah ini Pak Rahmat, login dengan PC atau laptop sama tidak Pak? Nah, untuk login dengan PC atau laptop, jika bisa diinstal, iya, jika bisa diinstal aplikasinya di laptop itu iya sama. Namun lebih baik menggunakan HP saja, Bapak atau Ibu. Untuk menggunakan HP untuk login dengan nomor HP yang terdaftar. Kalau tadi ingin menggunakan PC atau laptop, lebih baik menggunakan website infradigital.do/bills yang tadi kita paparkan pada saat materi. Jadi sama saja, hanya saja bedanya kalau versi ringannya adalah di PC, di website, versi lengkapnya ada di aplikasi. Jadi di aplikasi sendiri juga nanti di situ akan tertera promo-promo di mana bisa dilihat di bagian kado. Pada saat login nanti akan ada bentuk kado di bagian atas kanan halaman. Itu adalah promo-promo yang aktif pada bulan berjalan. Contoh di bulan ini kita akan ada promo anti nunggak. Jadi setiap pembayaran di bank, Bapak Ibu berkesempatan untuk memenangkan pulsa sebesar Rp25.000 per harinya. Jadi per hari mungkin ada sekitar 25 orang yang beruntung yang dapat promo pulsa tersebut. Tapi diharapkan untuk klaimnya mengikuti tata cara yang terdaftar atau tata cara yang sudah kita share ke sekolah nantinya. Nanti kita minta bantuan untuk sekolah untuk di-share kembali ke grup wali kelasnya. Bagaimana Ibu, Bapak Ibu? Cukup jelas untuk tadi jaringan ini. Tentu. Bapak nanya lagi. Oh ya, silakan. Maaf Pak, itu saya coba buka yang di website juga. Itu kalau untuk kwitansi virtualnya nggak ada ya Pak ya? Kita cuma ketagihan terus masukin nomor NIS, terus apa muncul tuh. Nah itu tagihannya nggak ada ya? Nomor tagihan cuma maksudnya lembar kwitansi pembayaran pulsa itu nggak ada ya di sini ya? Atau nanti gimana Pak? Iya benar Ibu. Jadi untuk di website tidak ada kwitansi virtualnya. Kwitansi virtualnya ada di aplikasi jaringan IDN di masing-masing HP-nya Ibu. Kalau di website hanya sebatas memilih tagihan dan membayar tagihannya. Termasuk tadi langkah-langkah bayarnya seperti apa di masing-masing channel. Terus saya coba buka yang lembar tagihan, lembar kwitansi Pak. Nah di situ ada icon feature yang di bawah itu kayak di download ya. Tapi ternyata kalau saya pencet itu dia dibagikan malahan. Jadi dibagikan ke WhatsApp dia nggak kebuka. Oh iya. Nanti di lembar yang jam itu loh Pak. Nah. Benar. Nanti cara save-nya bisa dibagikan ke WhatsApp ataupun tadi dibagikan tapi arahkan ke device. Lebih tepatnya ke memori HP. Oh gitu. Jadi memang munculnya nggak download PDF atau segala macam itu. Benar. Nanti di situ juga ada pilihannya mau download ke gambar ataupun ke PDF. Oke Pak. Iya, terima kasih Ibu. Thank you Pak. Sorry. Berarti mungkin tergantung ini ya, Android yang Ibu miliki. Jika misalkan contohnya di HP Ibu Bapak memiliki aplikasi misalkan tentang mengenai Microsoft atau Office misalkan WPS. Nah, itu kan ada keterangan nanti akan muncul misalkan masuk ke WPS akan misalkan dibagikan ke WPS, misalkan dia akan terbuka bentuk PDF langsung di WPS itu atau dibagikan ke
ke WhatsApp ya. WhatsApp nanti mungkin di WhatsApp juga akan muncul ya berbentuk PDF juga mungkin ya Pak Rahmat ya. Iya, iya, benar sekali. Ya. Ada lagi Bapak Ibu, silakan yang ingin bertanya. Pak, sorry, berarti yang lewat web itu kalau kita bayar, nanti bukti pembayarannya gimana ya Pak? Pasti kan langsung ke sistemnya RJ ya Pak ya. Nah itu perlukah kita menyampaikan kita sudah bayar ke WhatsApp-nya RJ ke pihak RJ atau gimana? Tidak perlu Ibu. Jadi cukup melihat di aplikasinya aja. Kalau tadi sudah lunas atau tadi tagihannya tidak muncul lagi di aplikasi, artinya sudah lunas terbayarkan. Untuk kwitansinya bisa dilihat di aplikasi juga, ataupun struk yang diterima Ibu, misalkan di Alfamart, seperti struk belanja, itu disimpan aja sebagai bukti. Walaupun tadi ada kwitansi virtualnya. Kalau tadi di M-Banking ataupun di ATM, itu akan ada struk juga jenis seperti apa ya, nomor transaksi mungkin ya, kalau di M-Banking-nya. Oke. Bagaimana Ibu? Ada lagi? Silakan. Mungkin yang lainnya Bapak Ibu jika ingin bertanya atau mungkin tadi ada yang kelewat atau mungkin ada yang masih kurang jelas, silakan. Ya, ini gimana? Bagaimana Ibu, Bapak-bapak, kira-kira masih ada yang ingin bertanya? Kita masih memiliki waktu. Mungkin nanti bisa dikasih tahu lagi untuk apa namanya? Iya deh sih. Misalkan belum bisa hadir pada hari ini, nanti ya tata caranya akan kita PDF ya, tata cara pembayaran akan kita kirim melalui masing-masing, nanti akan kita share. Dan mungkin untuk hasil rekaman atau record Zoom hari ini nanti akan kita upload di YouTube channel Yayasan Rodatul Jannah. Ya, silakan Ibu. Rodatul Jannah, iya berarti. Iya, iya lain, kita saksian lain. Ya Bu, silakan ingin bertanya. Ini ada yang baru masuk, Bapak Ibu? Ada yang baru masuk ya? Kelas 7. Si David apa? Apa Msa? Kelas 9. Silakan Ibu, Bapak Ibu. Kita masih ada waktu jika Bapak Ibu yang ada yang penasaran atau mungkin masih belum paham, silakan jika ingin bertanya. Ya, mungkin jika ada Bapak Ibu yang baru masuk atau telat, nanti tata caranya akan kita kirim, via PDF ya ke wali kelas masing-masing. Dan untuk hasil record Zoom meeting hari ini akan kita upload di channel YouTube Yayasan Rodatul Jannah. Ya. Batang bisa ya.
ngaranan gitu tah. Oh iya Bu Endang. Ieu tah aya ngaranan Farel 8A. Kumaha carana? Bu, nonton bisa ya, makan kita main nonton, bukan hanya nanti lain orang ngomongin. Kecuali kayak mau tatik narik video call, harus ngundang lobat kan harus bisa. Silakan Ibu. Ternyata bapak nalin sih. Kalau kumaha guru nah ya. Ibu ingin bertanya, silakan. Oh, ini yang apa? Ini yang iPhone. Oh, jadi ngarangan tadi udah kita. Masih can ngerti. Oh, info kan tadi ngarangan gitu. Iya. Kayak diganti orang servernya. Hah? Ya silakan, ada lagi yang ingin bertanya mengenai IDN. Pak Rahmat, kira-kira ada lagi untuk yang perlu dibahas? Ini mama yang mana? Kalau dari kita untuk materinya sudah cukup. Untuk di ini mungkin Pak. Jadi kalau ada pertanyaan mungkin bisa ditanyakan, ataupun mungkin nanti setelah sesi ini bisa ditanyakan pertanyaannya jika belum sempat di nomor CS kita di 082124232377. Bisa boleh via chat atau boleh via telepon. Ya, mungkin dari kita itu saja Pak untuk materinya hari ini. Bang, kok ini gini nggak ada yang lainnya, Bang? Silakan Bapak Ibu, masih ada yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya coba tanya satu ya, mohon maaf nih kalau jadinya mengulang karena saya kebetulan telat joinnya. Mau tanya ini aja sih, sebenarnya kan kalau pembayaran metode virtual account itu memang udah banyak yang pakai ya, karena kita di marketplace atau beberapa store sekarang pun yang memang melakukan pelayanan online kebanyakan menggunakan metode virtual account. Mau tanya kalau misalnya bedanya virtual account sama transfer, keistimewaannya itu apa? Terus kemudian kalau misalnya saya bayarnya mau transfer aja, nggak pakai virtual account, masih bisa apa enggak? Itu aja sih. Ya. Oke. Baik, terima kasih Ibu. Ya, mungkin bedanya Ibu ingin mentransfer ya, transfer langsung ke rekening yayasan ya. Ya. Tentu bedanya ada. Dan kalau bedanya, kita ketika Ibu ingin membayar melalui transfer ya, langsung ke rekening yayasan, nah itu tentu nominal atau jumlah tagihan yang tertera, misalkan Ibu mengecek di website, misalkan tagihannya di situ kan udah dipotong dengan admin. Nah, ketika Ibu mentransfer ke yayasan langsung, itu yang perlu ditransferkan itu jumlah yang awal. Misalnya maksudnya jumlah awal itu jumlah yang memang sudah termasuk admin. Nah, misalkan siswa baru, misalkan Ibu anaknya siswa baru, misalkan kelas 7, nominal SPP-nya 400. Nah, ketika di jaringan IDN itu tertera bahwa tagihan itu udah dipotong admin. Nah, nominal itu ada sekitar 393. Nah, tapi Ibu ingin membayar atau transfer ke rekening yayasan. Nah, itu yang perlu ditransferkan itu total dari awal. Misalnya total itu 400. Nah, jadi Ibu yang perlu ditransferkan
yaitu sebesar 400 kalau melalui atau langsung transfer ke rekening yayasan. Nah, tapi kalau misalnya ibu melakukan pembayaran melalui jaringan IDN, nah di situ misalkan ibu bayar di Alfamart ya atau Indomaret. Nah, yang tertera nanti yang misalkan ibu bayar di Indomaret tertera tagihannya misalkan 393. Nah, ibu misalkan yang dibebankan admin di situ tertera misalkan 3.000. Nah, ibu hanya membayar sebesar misalkan 393.500 dengan adminnya 3.000. Nah, jadi total keseluruhannya itu nggak sampai 400. Nah, gitu. Nah, itu mungkin salah satu perbedaannya. Nah, namun ketika ibu ingin membayar melalui transfer langsung ke rekening yayasan, itu juga sama bukan sama, maksudnya masih bisa. Jadi Bapak Ibu yang ingin melakukan pembayaran langsung melalui transfer ke rekening yayasan bisa, dan ingin langsung membayar ke sekolah juga masih bisa. Jadi kita tidak langsung tidak menutup ibu tidak bisa melakukan pembayaran ke sekolah, tapi masih bisa. Jadi masih bisa ketika ibu ingin membayar ke sekolah maupun melalui transfer ke rekening yayasan, itu masih tetap bisa. Hanya saja tadi perbedaannya yang perlu dibayarkan. Jadi kalau misalnya melalui sekolah atau transfer itu nominalnya seperti biasa ibu membayarkan misalkan 400, nah itu yang perlu dibayarkan. Namun kalau misalnya melalui Alfamart atau melalui jaringan IDN ini, nah itu yang tertera atau tagihan itu misalkan tadi 393 dengan biaya adminnya misalkan 6.500, sama saja. Jadi total jumlah juga 400. Cuman itu tergantung merchant-merchant lainnya. Kadang tadi kan seperti Alfamart atau Indomaret itu misalnya dia membebankan biaya adminnya itu hanya 4.500. Nah, berarti admin dan total SPP yang perlu dibayarkan ya sebesar itu aja. Jadi mungkin itu tidak sampai 400.000. Mungkin itu sih, Bu. Oh iya. Ya, mungkin bisa ada tambahan dari Pak Rahmat. Mungkin tambahan sedikit ya. Kalau tadi benar seperti kata Pak Yudi, kalau tadi Ibu membayarkan tagihannya melalui VA, Ibu juga membantu sedikit perapian data untuk sekolah. Contohnya mungkin dari bukti transfer ataupun slip SPP-nya tidak perlu lagi datang ke sekolah, bisa didapat dari aplikasi, dan juga adanya promo untuk penambahan barunya lagi. Mungkin promo untuk saat ini yaitu promo Tenunggak, yang artinya setiap pembayaran melalui bank itu akan berkesempatan mendapatkan pulsa Rp25.000. Yang penting Bapak Ibu mengklaimnya di hari ini juga. Nah, ataupun yang lainnya, pihak sekolah tidak perlu lagi mencetak rekening koran di bank, karena otomatis sudah terdaftar, sudah terlunaskan di sistem. Jadi lebih menghemat sekolah dalam perapian data, dan sekolah bisa mengerjakan hal lainnya yang lebih dibutuhkan. Mungkin ringkasnya seperti itu, Ibu. Bagaimana, Ibu? Sudah cukup jelas, terima kasih. Sama-sama, Ibu. Ya, silakan dari Bapak atau Ibu yang masih ingin bertanya, mungkin ada pertanyaan yang mungkin masih belum paham, silakan ditanyakan. Rekening tadi dari ya.
Silakan Bapak Ibu, ada yang masih ingin bertanya? Nah ini nah ini udah dikirim oleh Bu Endang, itu Bang BRI ya. Jika Bapak Ibu yang mungkin belum tahu ya, rekening yayasan, nah ini sudah di share di chat. Itu Bank BRI dan nomor yayasannya. Nanti mungkin Bapak Ibu misalkan masih ingin melakukan pembayaran melalui via transfer ya langsung ke rekening yayasan. Nah ini ada di room chat dan nomor yayasannya. Itu untuk konfirmasi jika Bapak Ibu sudah melakukan pembayaran. Dan mengingatkan kembali, mungkin bagi Bapak atau Ibu yang baru masuk atau belum bisa hadir hari ini, nah nanti tata cara pembayarannya akan kita share atau akan kita kirim ke wali kelas masing-masing. Nanti bisa dilihat di situ bentuknya dalam dalam bentuk PDF nanti tata caranya. Dan mungkin jika Bapak Ibu ingin melihat atau hasil record hari ini, nah nanti akan kita tayangkan atau kita upload di YouTube channel ya. Yayasan Rodatul Jannah. Ya. Lamun arek nanya, maksudnya pengen hayang nyaho. Tinggal ngobrol. Halo gitu. Jadi hayang nyaho. Mau tahu pembayaran lagi berapa? Silakan Ibu David. Permisi Pak. Ya. Kalau pengen tahu pembayaran anak saya gimana nih Pak? Oh, pembayaran. Iya. Ya, tadi Bu, nanti Ibu baru masak ya Bu ya? Iya, betul Pak. Iya, saya bantu jawab ya, Ibu ya. Boleh, ya boleh Pak. Ya, jadi untuk mengetahui tagihan anak Ibu berapa yang harus dibayarkan, Ibu cukup membuka website infradigital.io/bills. Di sini saya share ya, Bu ya, di bagian kolom chat. Nah, itu salah satu menunya. Jadi bisa menggunakan website ataupun aplikasi yang namanya jaringan IDN. Kalau aplikasi ini bisa di-download di Play Store. Nah, kalau di website bisa langsung buka di browsernya. Ya. Nanti kalau misalkan membuka websitenya infradigital.io/bills, Ibu cari nama sekolahnya yaitu Yayasan Ar-Rodatul Jannah. Nah, kemudian masukkan kembali NIS dari anak Ibu. NIS-nya berapa? Oh gitu. Akan muncul tagihannya. Masukkan NIS siapa ya? Iya, benar Ibu. Nah, walaupun tadi misalkan munculnya banyak tagihan. Nah, Bapak Ibu, Ibu tidak perlu membayar semuanya. Jadi Ibu bisa membayar beberapa tagihannya dulu. Karena tadi dari penjelasan Pak Yudi, bahwasanya untuk uang pangkal itu dipecah. Yang semulanya di 6 juta, maka dipecah menjadi 300.000 sekian. Jadi cukup membayar semampunya Ibu aja atau seinginnya Ibu membayar berapa. Tidak harus membayarkan semuanya. Iya. Yang penting mengikuti langkah-langkah tata cara bayar yang ada di website atau di halaman. Karena nanti itu banyak merchant, silakan dipilih merchantnya. Diikuti aja langkah-langkahnya, Ibu. Oke. Terima kasih Bapak. Sama-sama Ibu. Ya. Matiin. Ya, Bapak Ibu, untuk website-nya nih ada di room chat nih, ada di ya. Nah, ini infradigital.io.bills. Lalu aplikasinya itu ada jaringan IDN. Nah, mungkin Bapak Ibu yang pengguna Android, nah itu bisa langsung cek di Play Store. Itu namanya jaringan IDN untuk aplikasinya. Nanti di situ Ibu bisa langsung download, lalu login. Nah, login nanti mencantumkan nomor handphone ya, Pak Rahmat ya. Jadi nanti
Ibu tinggal download aja aplikasinya, yaitu namanya Jaringan IDN. Nah, itu untuk Ibu selain mengetahui mengetahui tagihan, lalu Ibu juga bisa melakukan pembayaran. Oke, makasih ya Pak ya. Ya, sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan. Ya, mungkin sekitar 5 menit lagi. Silakan jika Bapak Ibu masih ada yang masih belum paham atau misalkan perlu penjelasan apa, ya silakan ditanyakan. Nanti mungkin jika Bapak Ibu misalkan masih bingung atau misalkan masih ada kendala, nah tadi Pak Rahmat sudah mencantumkan atau share ya nomor CS-nya atau ini ya, nomor dari IDN yang mungkin bisa Ibu tanyakan atau konsultasi ketika memang ada di aplikasi jaringan IDN misalnya ada kendala atau error. Nah, itu bisa Ibu koordinasikan di nomor. Yang ini ya. Itu ya, itu yang bisa di-share sama Pak Rahmat. Yaudah baik. Jika Bapak Ibu sudah tidak ada pertanyaan, mungkin kita akhiri saja ya mungkin. Nanti mungkin kalau misalnya ada Bapak Ibu masih bingung atau masih ingin bertanya, nanti bisa langsung aja chat ya ini nomor CS-nya dari IDN. Nah, itu tertera di room chat-nya ya. Dan nanti untuk tata cara akan kita share ke wali kelas masing-masing. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu masih ingin melihat hasil record Zoom meeting hari ini, nah kita akan upload ke channel YouTube Yayasan Nahdlatul Jannah. Jadi baik, mungkin cukup sini saja. Oke, cukup. Mungkin sudah dicukupkan saja kali ya, Pak Rahmat. Bagaimana? Ada lagi? Iya, boleh Bapak. Oke. Ya baik, terima kasih kepada Pak Rahmat dan Keuangan LPT serta Bapak Ibu wali murid Nahdlatul Jannah yang sudah menyempatkan hadir pada hari ini. Tentu semoga sosialisasi IDN ini menjadi salah satu manfaat untuk kedepannya bagi Bapak Ibu untuk mempermudah pembayaran. Nah, masuk ke agenda terakhir yaitu penutup. Mari kita tutup sosialisasi hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Ada dari kami, nah mungkin mohon dimaafkan. Ya billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Terima kasih banyak ya Bapak. Sama-sama Ibu. Masuk nomor handphonenya beda sama yang saya daftar di IDN kan.
Jadi mau mendaftarin di IDN ini karena saya menyarankan ibu ke wali kelas pada saat cuma nomor kakaknya bu terus kakaknya ya udah gimana jadi masuk. Gini aja, please.